Iya, masih ada nggak sih sekarang? Masih. Masih ada. Lu masih berhubungan baik nggak sih? Masih. Kenapa lu liatnya gitu? Nggak apa-apa ngajakin minum. Oh, oke. Lu kalau bilang baik, bro. Iya nggak apa-apa, gue juga percaya bukan baik. Ada grup WhatsApp gitu nggak? Gue biasanya kalau sama teman-teman yang udah... Ada, cuman gue baru keluar kemarin. Kenapa lu keluar dari grup WhatsApp? Enggak lah, enggak. Ya kalau iya juga nggak apa-apa, gue sering keluar masuk juga sih. Atau mungkin Biasa ada selentingan omongan orang begini nggak? Sih semoga nggak ada ya. Cuman wajar nggak kalau orang tuh berpikir gini? Wah Naga nih kacang lupa kulitnya nih berjuang bareng sekarang ada tawaran lo ambil aja. Lo lupa sama kita apa gimana sih? Sempat ada selentingan kayak begitu nggak sih? Pasti ada lah. Sampai sekarang juga masih ada kok. Sampai sekarang? Masih ada komenan-komenan netizen gitu. Wah nih Naga nih pengkhianat nih. Gitu. Udah lama loh. Udah lama, tapi mungkin cukup membekas kan. Macam-macam lah. Ya. Macam-macam beritanya. Udah yang komen di gue juga macam-macam tuh. Ada yang wah segala macam lah. Ya ada yang support ya udah kalau emang keputusan gitu oke. Gitu. Ada yang tadi gitu, wah lu kok jadi pengkhianat nih ninggalin segala macam. Oh kok lu jadi vokalisnya ada band, emang ada band nggak audisi segala macam kok tiba-tiba dia itu luar biasa kan macam-macam. Welcome back Incetizen. Selamat datang di iTalk eksklusif hanya di insetlife.com bersama Serian Ibram. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang musisi yang bisa dibilang kita agak sedikit bingung dengan dia. Bingungnya kenapa? Apa alasan dia keluar dari band yang membesarkan nama dia? Cukup lama dia besar bersama dengan band tersebut, tapi begitulah hidup. Buat Incetizen, kita bersama dengan seorang Indra Perdana Sinaga. Halo, Naga apa kabar? Sehat? Sehat bro. Sehat ya, thank you for coming, thank you for your presence. Juga. Karena lo pakai kacamata, biar kita samaan. Ya gua ini aja sih. Nah, ini udah cukup sama nggak? Keren. Naga, oke. Naga, lu sama gue tuh cuma beda 2 tahun. Gue baru tahu loh Naga. Hitungannya seangkatan kita. Hitungannya sama-sama milenial. Gue pikir tuh gue lebih tua, ternyata enggak ya. Ternyata lu lebih tua daripada gue. Oke, so Indra Perdana Sinaga. Gue inget banget, lu pernah ikutan Cilapop tuh, kalau nggak salah 2005 ya. 2005, bener. Cipta lagu populer. Ya kan? TV7 waktu itu. TV7 ya? TV7, masih TV7. Sekarang Trans7. Sekarang jadi Trans7, ya bener. Kan? Tapi sebelum lu ikutan Cilapop, itu kan ajang untuk menciptakan lagu ya? Yes. Sebelum lu ikutan Cilapop tuh, siapa Naga sesungguhnya? Ya gue memang seneng ngeband. Jadi waktu gue SMA di Pekanbaru memang belum ngeband waktu itu. Tapi gue punya circle pertemanan yang anak-anak band. Gue nggak pernah bercita-cita jadi anak band waktu itu. Cita-cita gue jadi polisi. Jadi gue ikutnya Paskibra, pasukan khusus yang baris-baris gitu-gitu. Serius loh? Serius. Jadi lomba-lombanya gitu kan. PBB, yes. Terus pas gue tamat SMA, gue tes polisi, terus gue nggak lulus. Nah teman-teman gue udah pada ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung. Gue langsung nyusul ke Bandung tuh. Pasti lu SMA-nya bandel ya? Nggak bandel sih gue. Tapi? Nakal aja. Oke, nggak lulus tes polisi, ke Bandung? Ke Bandung. Oke. Gue ke Bandung, sampai di Bandung, kampus udah baru tutup tuh. Waktu itu tinggal 2 kampus. Ada Unpas sama Unisba waktu itu. Gue tes lah. Dengan randomnya gue masuknya Unisba, teknik pertambangan waktu itu. Kepikiran nggak kalau lu mau masuk teknik pertambangan atau saat itu memang lo udah di persimpangan jalan dan akhirnya oke deh teknik pertambangan aja yang gue ambil? Iya, random banget. Bener-bener random yang apa namanya, gue sampai di sana tuh yang oke nih. Jadi gue tes dua-duanya, di Unpas itu gue lulus Vekon. Terus di Unisbanya gue lulus teknik pertambangan. Vekon tuh apa ya? Ekonomi. Oh, Fakultas Ekonomi. FE, oke. Ya, FE. Terus gue cuma nanya sama teman gue tuh pas itu, ini seru mana nih? Vekon Unpas apa teknik pertambangan Unisba? Teknik pertambangan Unisba aja, soalnya gue di Unisba nih. Ya udah gue Unisba aja masuklah gue di Unisba. Keterima loh? Terima di situ. Nah di situ gue mulai intens ketemu sama anak-anak bandnya. Gue ngeband. Jadi lo mulai ngeband tuh di Bandung? Di Bandung. 2 semester di Unisba, nggak selesai kan. Gue balik ke Pekanbaru, terus gue kuliah di Undri, di Fakultas Ekonomi di Undri. Nah di situ ketemu sama teman-teman band di Pekanbaru, ngajak gue ngeband. Dari situ sih basicnya. Akhirnya gue ngeband, terus manggung dari satu festival ke festival lain, terus satu gigs ke gigs lain, bawa lagu orang kan. Sampai akhirnya kayaknya pengen punya lagu sendiri gitu kan. Dan waktu itu
Kalau era sekarang kan kita misalnya punya lagu bisa record terus upload ke agregator, bisa rilis di semua digital platform. Banyak platform, banyak gampang banget. Sorry, nggak bilang gampang ya, maksudnya ya dimudahkan, dimudahkan aksesnya lah ya. lebih banyak. Zaman dulu kan radio lo mesti hearing sama music director segala macam, panjang nggak bisa, kurasinya banyak banget dan kita butuh produser lah gitu. Kita butuh produser. Akhirnya gue hijrah ke Jakarta tuh. Gue pindah ke Jakarta, gue bawa demo band gue yang di Pekanbaru, nama bandnya Kapsul waktu itu. Kapsul, bukan Mahameru ya? Mahameru tuh setelah Kapsul. Oh, jadi Kapsul dulu awalnya? Kapsul dulu, Kapsul itu setelah gue ke Jakarta ternyata nggak semudah dibayangkan gitu. Gue datang ke Sony, gue datang ke Musika, gue datang ke beberapa label. Waktu itu buta ya, belum ada sosial media yang detail. Maksudnya ini kita harus kemana. Gue hanya referensi dari teman-teman aja. Gue datang, kayak ke Sony tuh harapannya bisa ketemu sama Pak Yan Juhana waktu itu kan. Kayak ini ya, kayak lu anak daerah. Bener. Yang datang, gue tuh punya tekad, gue yakin gue berhasil. Gue berhasil. Gue bawa demo gue. Lu punya cita-cita, gue pasti jadi sukses. Gue kaya, gue musisi terkenal. Iya, spiritnya gitu kan. Spiritnya begitu ya? Spirit gitu, gue udah bawa tuh. Lu udah copy CD kan, lu udah di burn CD-nya, terus CD-nya tuh di print pakai foto bandnya gitu kan, terus bikin cover sendiri segala macam detail semuanya. Sampai ke Sony tuh gue ngarep bisa langsung ketemu Pak Yan, ternyata cuma ketemu sama security-nya doang. Dititip? Udah titip aja di situ, di meja security-nya di depan tuh. Ada feedback? Nggak ada. Nggak semudah itu, akhirnya teman-teman gue pulang. Lu? Gue masih stay di Jakarta. Sama siapa? Sama keluarga, ada keluarga. Oh, keluarga di Jakarta. Akhirnya gue waktu itu tinggal di rumah keluarga gue. Oke. Gitu. Terus memang ternyata nggak mudah gitu kan, nggak mudah. Akhirnya gue ikut casting iklan waktu itu sempat. Akhirnya gue dapet salah satu iklan rokok waktu itu. Di situ gue ketemu sama Aldi Taher. Ini ya ceritanya panjang dan nyambung ke Cilapop itu. Emang ketemu sama si Aldi Taher tuh emang semuanya dia coba ya. Aldi itu emang coba semuanya Aldi ya. Ketemu dia? Ketemu dia. Oke. Dia ngeband juga. Iya. Dia ngeband, dia dengerin, wah ini seru nih lagu lu, keren nih bro, asik. Coba lu main ke studio gua gitu. Kata Aldi Taher? Aldi Taher, coba main studio gua juga punya band. Akhirnya gua main tuh ke studionya dia. Nah ternyata personil bandnya ada Raffi waktu itu. Raffi drummernya, Aldi main bass, terus ada Denny Rumende main gitar. Ada dia lagi jajanya tuh? Mereka lagi pada main sinetron kan? Iya lagi jajanya Aldi Taher tuh? Lagi awal-awal, ya Aldi waktu itu jadi VJ MTV dia. Iya kan? VJ MTV plus model video klipnya Manusia Bodoh. Gila, Aldi Taher, VJ MTV, siapa yang kalau oh my god, siapa sih yang castingin? Ini Aldi nonton. Gak apa-apa, dia baik orangnya. Baik. Udah dari situ waktu itu vokalis mereka Irwansyah kan, band radio itu. Nah, karena Irwan mungkin sibuk syuting juga, akhirnya gue ngejam-ngejam di studio, terus nyambung beberapa kali perform sama mereka. Dan pada saat itu gue memutuskan, aduh kayaknya susah deh, kayaknya ini bukan jalan gue nih. Gue udah sampai di titik itu gitu, karena Raffi kan sibuk juga waktu itu, dia udah main sinetron. Gue pulang ke Pekanbaru, karena waktu itu gue cuti kuliah. Oh, abang sempat akhirnya patah semangat. Sempat. Pulanglah ke Jakarta. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Balik Riau? Balik gue ke Riau. Gue balik ke Riau. Sebentar, gue mau nanya. Lu balik ke Riau, orang rumah bilang apa? Siapa? Keluarga gue? Iya, biasa aja sih. Maksudnya orang tua gue juga bukan tipe yang yang demanding gimana sih. Mereka support aja, gitu. Mereka support. Begitu gue pulang ke Riau, nggak nyampe sebulan tuh gue balik ke Pekanbaru. Tiba-tiba Denny Rumende, gitaris yang radio band tadi, telepon, bro, lagu kita masuk Cilapop nih. Gue nggak pernah tahu ada ajang pencarian bakat namanya Cilapop. Terus yang gue tuh dia pokoknya jelasnya simpel, itu ajang pencarian bakat di TV7 sebagai pencipta lagunya masuk final gitu kan. Udah naluri gue getarannya masih ada kan. Wah, gue pengen banget nih. Masih menggebu. Anak pengen punya album gitu kan, pengen punya lagu yang bisa dirilis. Walaupun waktu itu masuk ke Cilapopnya sebagai pencipta lagu dulu. Gue berangkat ke Jakarta, langsung tuh tiba-tiba nyampe ke rumah Denny Rumende-nya, karena waktu itu ada peninggalan demo yang gue record di komputernya Denny Rumende. Itu ada lagu itu yang dia kirim gitu. Oke. Nah, makanya di rumah dia kan, datang, tiba-tiba udah banyak kamera tuh, TV7, wih ada kamera. Oh ini finalis Cilapop, profilnya kita ambil. Udah. Besoknya datang ke Sony, waktu itu Sony masih merger sama BMG. Akhirnya masuk kantor Sony nih? Masuk kantor Sony. Bukan security doang nih? Bukan security doang. Lu tembus dari security? Dari security akhirnya bisa masuk ke situ, ke kantor, bener-bener ke dalamnya, ketemu semua ANR ya segala macam. Terus mereka bilang, ini Indra, ikut aja audisi penyanyinya juga. Ternyata di season 1 itu, selain pencipta lagu, ada penyanyi juga. Ikutlah gue audisi penyanyinya. Ternyata masuk juga. Udah ngalir aja dari situ tuh. Ikut sebagai penyanyi, ikut sebagai pencipta lagu. Terus sebenarnya kalau di industri musik Indonesia,
Gua masuknya justru solois dulu, Indra Sinaga dulu di album kompilasi Celapop itu, Aku di Sampingmu. Itulah yang membuka semuanya. Itu yang belum juga sebetulnya. Masih belum juga. Lu menganggap itu belum membuka semuanya? Kan nggak semudah itu ya. Ajang pencarian bakat tuh kita dapat exposure di media gitu. Yeah. Tapi setelah selesai acara itu kan butuh perjuangan lagi. Masih terseok-seok tuh? Menurut gua masih belum, orang belum tahu lah. Maksudnya oke, ada Indra Sinaga, lagunya Aku di Sampingmu waktu itu mungkin dapat airplay di radio, jadi soundtrack FTV dan lain sebagainya. Tapi setelah itu kebetulan lagu gua ada yang juara 2-nya, juara 1-nya dibuatin musik video, dipromoin dengan proper gitu. Yang juara 2-nya hanya rilis di radio dan nggak dapat musik video waktu itu gitu. Oke. Udah setelah itu gua stay di Jakarta. Terus ketemu sama teman-teman Pekanbaru yang merantau di Jakarta, Lila, si Fare waktu itu gitaris Lila, ngajak jamming, ayo kita bikin band yuk. Udah jamming, dari situ tuh ketemu sama teman-teman Lila. Akhirnya kita bikin band namanya Mahameru. Oh, jadi dari ketemu situ. mereka tuh memang benar-benar ketemu sebagai anak Riau yang merantau ke Jakarta. Primordialisme ketemu di Jakarta. Asik kita bikin band, jebret nih anak Riau nih. Mahameru. Kenapa ganti namanya jadi Lila? Ganti Lila itu pas kita masuk record label, masuk ke Alpha Records waktu itu, akhirnya kebetulan Mahameru ternyata udah ada nama bandnya. Kalau nggak salah di Medan waktu itu ya. Ada band lain lah pakai nama Mahameru. Jadi cari nama yang lebih simpel, lebih pop, lebih sesuai sama genre musiknya. Kita pilih Lila itu. Bawa hoki ya? Amin. Alhamdulillah. Lila masih ada nggak sih sekarang? Masih ada. Lu masih berhubungan baik nggak sih? Masih. Kenapa lu lihatnya gitu? Nggak apa-apa, ngajakin minum. Oke. Lu kalau bilang baik, bro. Iya nggak apa-apa, gue juga percaya bukan baik. Ada grup WhatsApp gitu nggak? Gue biasanya kalau sama teman-teman yang udah... Ada, cuman gue baru keluar kemarin. Kenapa lu keluar dari grup WhatsApp? Enggak lah, enggak. Ya kalau iya juga nggak apa-apa, gue sering keluar masuk juga sih. Biasa aja ya? Iya. Kan namanya temenan mah biasanya kan konflik biasa aja. Iya lah, jangan temenan, keluarga aja bisa gitu. Lagi, kan? Gue minum lagi boleh ya? Boleh ya. Jadi kenapa lu keluar? Dari WhatsApp-nya grup Lila tuh kenapa? Ya kalau ada yang mau diobrolin kan bisa japri ya. Gitu. Bener sih. Yang bikin lo enak tuh apa? Ujung-ujungnya ke situ bisa banget. Enggak, maksudnya gue udah kebanyakan grup aja. Kan kebanyakan grup di WhatsApp. Lo misalnya ada grup WhatsApp terlalu banyak terus nggak terlalu aktif kan buat apa juga. Handphone gue juga nggak kalau kebanyakan grup. Iya, bener. Terlalu banyak, lu komunikasinya nggak terlalu intens gitu kan. Kalau misalnya mau ngobrol kan bisa japri. Iya, bukan prioritas aja sekarang kan. Iya. Tapi gue nggak paham ya. Maksud gue gini. Tapi kalau lu sama teman-teman Lila ya, kan zaman sekarang tuh banyak banget tuh band-band yang personilnya, ya namanya juga jangankan band ya, hidup kan nggak ada yang abadi ya. Hidup nggak abadi, perasaan juga nggak abadi. Gila, hati itu bisa bolak-balik ya. Personil bisa keluar masuk. Bisa. Iya kan? Tapi kan banyak juga yang reunian. Sempat ada pernah reunian nggak sama Lila? Belum. Sampai sekarang belum. Cepat banget sih. Gua keluar itu Januari 2020, sekarang udah 2025. 5 tahun lebih. Cuman kemarin kan pas pandemi banyak kepotong aktivitas tuh. Apalagi industri musik kan. Bener. Tapi Lila mengajarkan lo apa bagi seorang Indra Sinaga? Di Lila, ya kita berjuang bareng. Kita berjuang bareng dari nol. Kita ngekos bareng lah ya. Kita ngontrak base camp bareng. Terus saling support satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain gitu, sampai mungkin punya cita-cita yang sama, pengen punya album di Jakarta sama-sama anak rantau gitu. Jadi pelajaran yang gue dapat dari mereka gigih perjuangannya sih. Karena kan memang nggak mudah untuk jadi anak rantau yang berada di Jakarta, untuk bisa bertahan, bisa mewujudkan mimpinya. Nah, kegigihan itu di awal-awal dulu gue dapetin sama teman-teman juga. Yang lo nggak tahu jalan, lo nggak tahu apa-apa, lo nggak punya link bareng-bareng, lo ibaratnya cuma punya duit segini, yaudah kita makan bareng. Iya bener. Ya kan? Bener. Nungguin kerjaan, nggak ada kerjaan, alhamdulillah let's go gitu ya. Tapi lu sempat kepikiran, atau mungkin ada selentingan omongan orang begini nggak? Sih semoga nggak ada ya. Cuman wajar nggak kalau orang tuh berpikir gini, wah Naga nih kacang lupa kulitnya nih berjuang bareng sekarang. Ada tawaran, lo ambil-ambil aja, lo lupa sama kita apa gimana sih? Sempat ada selentingan kayak begitu nggak sih? Pasti ada lah, sampai sekarang juga masih ada kok. Sampai sekarang? Masih ada komenan-komenan netizen gitu, wah nih Naga nih pengkhianat nih. Udah lama loh.
udah lama, tapi mungkin cukup membekas kan. Maksudnya gue di Lila 14 tahun, 14 tahun. Terus walaupun udah lama, tapi memang tadi karena kepotong sama pandemi, jadi informasi gue keluar dari Lila tuh nggak terlalu sampainya nyebarnya lebih luas lagi. Itu ya, karena potong pandemi ya. Jadi banyak juga yang begitu lihat gue sama Ada Band, kok sekarang vokalisnya Ada Band, Naga gimana keluar dari Lila? Oh, ninggalin teman-temannya di Lila. Tapi balik lagi yang kita obrolin tadi, itu loh. Hidup kan bisa berubah gitu loh, hati bisa berubah. Akhirnya gue juga pada saat ngomong sama teman-teman Lila, setidaknya pada saat gue keluar, gue ngomong langsung sama mereka gitu. Gue ngomong langsung sama mereka bahwa gue keluar, gue mau gabung sama Ada Band. Gue ngomong terus terang bahwa hati gue nggak di sini nih gitu loh. Jadi kalau misalnya gue paksain di sini pun, ya gimana ya, kerja hatinya nggak di situ kan, ya kosong juga kan. Iya. Ini ngomongin hati ya, dan kita tidak bisa menyalahkan hati ataupun juga perasaan. Karena Tuhan yang membolak-balikan hati seseorang kan, yang mengarahkan hidup seseorang pun juga dengan hati lo. Jadi alasannya karena hati lo saat itu adanya di Ada Band. Iya. Berapa lama pergulatan batin lo untuk bisa akhirnya memantapkan diri lo untuk memang hati gue di Ada Band? Wah, itu lumayan lama tuh. Asam lambung gue sampai naik. Serius lo? Serius. Sampai stres gitu? Serius. Gue pertama kali featuring Ada Band tuh April 2019 kan. Iya. Oke, setelah itu mungkin teman-teman Ada Band juga ngerasa cocok, klop. Jadi setiap perform Ada Band featuring Naga waktu itu. Terus di bulan Juni, Mas Dika, basisnya Ada Band, akhirnya ngobrol ke gue gitu. Masih tahu, mungkin nggak sih buat gabung sama Ada Band. Tapi kan lu masih sama Lila, dan waktu itu Lila juga masih aktif kan. Akhirnya gue bilang ke teman-teman Ada Band, gue minta waktu ya buat ngobrol sama teman-teman Lila. Gitu. Gue baru bisa ngobrol itu dari Juni, akhirnya gue baru bisa ngobrol di September, 3 bulan. Lu bintang lo apa sih? Cancer. Sensitif, dipikirin banget ya cuy. Sensitif ya? Katanya gitu. Iya, dipikirin banget ya. Gak enakan. Iya. Gak enak jadi orang gak enakan ya. Gila, iya 3 bulan gue apa namanya? Kalau suara hati itu beda ya. Maksudnya kalau hanya misalnya kita ngikutin nafsu gitu ya. Iya. Itu kan nggak sampai yang lu nggak bisa tidur ini segala macam, lu kepikiran itu terus. 3 bulan itu gue masih kepikiran itu terus. Gue diskusi sama orang-orang terdekat lah ya, sama keluarga. Ini gimana, dapat sarannya gimana. Sampai akhirnya ya udah gue ngikutin suara hati gue dan gue bicara langsung sama teman-teman Lila, dan gue tahu pasti ada perasaan yang tidak menyenangkan di mereka gitu. Wajar kan, kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Tapi gue juga nggak bisa memendam perasaan yang memang waktu itu gue tuh udah bener-bener nggak di sini nih gitu. Ya ibaratnya ini analoginya kayak orang rumah tangga mau cerai aja nggak sih? Iya kan? Itu ibaratnya kayak ya. Tapi menurut gue sama sih. Hampir mirip. Iya maksudnya kayak ini kan lu berkomitmen, kemudian kayak misalnya hati gue udah gak sama lo nih, gue mau cerai dari lo nih. Kan kurang lebih seperti lah pergulatan. Iya, mungkin analoginya mirip-mirip lah ya. Tapi siapa orang pertama yang lu kasih tahu? Entah itu keluarga lo, entah istri lo, atau sahabat lo, atau siapapun itu bahwa lo punya niat kayaknya gue mau cabut nih dari Lila. Siapa orang pertama? Istri gue. Respon istri dia gue, apa? Terus bokap, nyokap. Oke, respon istri lo apa? Responnya, iya dia, ya coba kata hati kamu apa, gitu. Dengerin aja dulu, coba dipertimbangkan dulu, kan masih ada waktu juga, itu kira-kira gimana. Udah dari situ karena memang mungkin tiap minggu gue ngomongnya itu ini gimana nih, ya udah kalau misalnya kamu udah yakin memang mau keluar dari Lila, ya ngomong aja sama mereka langsung. Yang penting mereka nggak dengar dari orang lain. Nyokap gitu. dia apa? Sama nyokap bokap gue juga gitu. Kalau emang hatinya udah ke situ, ya udah gitu, mau gimana lagi. Memang kan awalnya tuh gue bilangnya apa ya, additional ya 2019 lah ya, kurang lebih lah ya. Ketika 2020, ini 2020 tuh tahun yang sangat berarti buat lo. Beneran sebagai lead vokal, beneran jadi vokalisnya Ada Band, dan lo mendapatkan momongan by hati Alia Sinaga. Wih, itu tahun berkat Tuhan tuh lu rasakan luar biasa sekali. Bener. Gue mau tanya, ini ngomongin soal berkat Tuhan di tahun 2020. Ketika lu naik ke atas panggung pertama kali dan lu di-announce sebagai lu adalah vokalisnya, bener-bener jadi vokalisnya Ada Band. Saat itu ketika di atas panggung, apa perasaan lu? Jadi ya, sepanjang 2019 waktu Ada Band featuring Naga, gue manggung aja. Nggak ada beban sama sekali. Wah, kita kebetulan Ada Band kan memang
punya lagu yang familiar sama audiens gitu. Udah kita perform seru aja. Karena lu kan di situ kayak ya gua nggak pressure karena no pressure featuring kan. Featuring ada band featuring Naga oke nggak ada vokalisnya gitu. Naga perform ganti ngisi kekosongan. Featuring gitu. doang. Featuring doang seru aja gitu. Biasa aja gua perform happy aja dan memang energinya beda lah benar-benar all out gitu. Begitu gua di announce jadi vokalisnya ada band rame tuh. Waktu itu belum ada pengumuman pandemi belum masih awal-awal tahun kan. Jadi gue memang orang kan taunya bedanya sehari tuh. Gue ingat banget gue tanggal 22 Januari posting di Instagram waktu itu gue keluar dari Lila. Tapi gue belum bilang gabung sama Ada Band. Tanggal berapa? 22 Januari. 22 Januari. Ya. Oke. 2-3 Januari gue posting lagi gue gabung Ada Band. Cuma beda 1 hari. Wah lu emang bener-bener sih lu jadi perkara sih. Gue jadi fansnya Lila sih gue ngamuk sih. Rame kan? Gue jadi fansnya gue ngamuk sih. Fansnya Lila waktu itu mungkin bertanya-tanya, ada yang marah juga. Ya iyalah. Fansnya Ada Band juga gitu responnya gitu. Maksudnya mereka mungkin di luar ekspektasi kan. Ada Band kan udah audisi juga, udah audisi vokalis gitu. Sepanjang ditinggal sama vokalis sebelumnya tuh udah cuma jeda sehari banget lo posting. Nah mereka nggak tahu kalau itu prosesnya sudah panjang kan. Iya proses, tapi kan orang kalau ngeliat postingan sehari. Gila nih beda sehari, keluar dari band, dari Lila terus tiba-tiba gabung sama Ada Band. Iya. Rame tuh, sosial media rame, terus dari media online rame. Beritanya pokoknya macam-macam lah. Iya. Macam-macam beritanya. Udah yang komen di gue juga macam-macam tuh, ada yang wah segala macam lah. Ya ada yang support ya udah kalau emang keputusan gitu oke gitu. Ada yang tadi gitu, wah lu kok jadi pengkhianat nih ninggalin segala macam. Oh kok lu jadi vokalisnya Ada Band, emang Ada Band nggak audisi segala macam kok tiba-tiba dia itu luar biasa kan macam-macam. Sampai akhirnya manggung pertama kali itu 14 Februari. Setelah announce itu kita manggung 14 Februari. Valentine lagi. Valentine. Di mana masih ingat ya? Di kota mana? Di Jakarta. Di SCBD waktu itu, di SCBD. Oke. Perform masih SCBD, crowd yang tidak mudah, Jakarta Selatan. Oke, itu pertama kali tuh. Waktu itu mainnya untungnya 3 band sih, sama Backbone sama Nizi waktu itu. Nah. Udah. Nah ternyata kan beritanya itu cukup rame ya. Di internet rame lah. Akhirnya dua-duanya tuh dapat exposure tuh. Ada band dapat exposure, Lila juga dapat exposure. Dan Lila pun udah punya vokalis pengganti. Jadi pada saat gua announce keluar, tuh Lila tuh dari pada saat gua masih di Lila di penghujung tahun 2019, tuh Lila juga udah ada vokalis pengganti. Jadi gua cuman punya kesepakatan sama teman-teman Lila bahwa gua akan perform bareng sampai malam tahun baru pergantian tahun ke 2020. Oke, udah dapat tuh semuanya secara oke nih, exposure dapat. Akhirnya dua-duanya dapat tour tuh tahun itu. Oke. Ada band dapat tour, Lila juga langsung dapat tour. Oh, oke nih gitu kan. Ternyata ya nggak seburuk yang dibayangkan gitu. Apa namanya ramenya di netizen tuh ada dampak positif lah. Dua-duanya dapat tour. Nggak nyampe sebulan pandemi. Kan sampai sebulan pengumuman pandemi kan bubar. Harus juga gue diumumin. Baru dulu selesai. Udah virtual lagi aja gue manggung. Mending virtual. Awal-awal kan belum tahu sama sekali itu, belum ada solusi kan. Iya benar. Udah kosong. Berapa lama sih kemarin itu kita ada nggak boleh manggung tuh? 2 tahun ada ya? Ada 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun efektif. Efektif lagi itu baru di pertengahan 2022 kan. Lu masih sempat memantau teman-teman Lila nggak sih manggungnya segala macam? Masih. Kan dari sosial media juga kelihatan. Beberapa juga masih ada yang masih komunikasinya masih intens gitu. Ada yang mungkin kita janjian ngopi bareng atau ada yang main ke rumah masih. Oh itu masih ya? Berarti silaturahmi masih ya?